Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Salawat dan salam selalu tetap tercurah kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak lupa kami sampaikan salam sehat, salam sejahtera. Semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti biasa, kita akan berbagi kisah dari yang unik, menarik, sampai bikin nangis. Semoga bermanfaat. Masya Allah, kenakan kain ihram ketika meninggal dunia, jasad lelaki ini senantiasa sholat di alam kubur. Alam barzah atau kubur merupakan sebuah tempat di mana jiwa-jiwa yang telah mati menjalani masa penantian. Alam itu merupakan alam ketiga yang dilalui manusia setelah alam rahim, kandungan, dan alam barzah. Di tempat itu, mereka yang telah mati menanti tibanya hari kiamat di mana pada masa itu, setiap manusia akan dibangkitkan kembali. Selanjutnya untuk mempertanggungjawabkan segala lelaku yang pernah diperbuatnya semasa hayat. Dengan kata lain, alam barzah adalah alamnya orang-orang yang sudah tak bernyawa atau meninggal. Sementara orang yang sudah meninggal sudah pasti tak akan melakukan suatu apapun di sana termasuk sholat, puasa, mengaji, dan sebagainya. Benarkah demikian? Hakikatnya tidak. Sebagaimana sabdanya Nabi bahwa ternyata orang-orang soleh dan termasuk para nabi tetap bisa menjalankan sholat, mengaji, dan sebagainya tatkala mereka berada di alam kubur. Para nabi adalah di kuburan mereka, sedang mereka melakukan sholat. Hadis riwayat Abu Ya'la. Hadis lain mempertegas akan hal ini adalah tatkala peristiwa Isra Mi'rajnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke Baitul Maqdis, Palestina. Pada masa itu, ditampakkan kepadanya Nabi Musa yang sedang sholat di kuburnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku melewati Nabi Musa sedang sholat pada malam. Aku diisrokan di sisi tumpukan kerikil merah, sedang beliau berdiri melaksanakan sholat di alam kuburnya." Hadis riwayat Muslim. Al-Imam Al-Hafiz Az-Zahabli berkata, para nabi adalah hidup di sisi Rob mereka, seperti kehidupan para syuhada, orang-orang yang mati syahid yang di sisi Rob mereka. Kehidupan mereka tidaklah sama dengan kehidupan orang-orang yang nanti di akhirat. Bahkan, kehidupan mereka adalah warna lain sebagaimana telah datang dalam sebagian hadis, bahwa kehidupan para syuhada Allah jadikan ruh mereka dalam rongga tubuh burung-burung hijau yang bebas di alam surga, dan ia menuju kepada lentera-lentera yang tergantung di bawah arsy. Jadi mereka hidup di sisi Rob mereka. Menurut tinjauan ini, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa Ta'ala kabarkan, sedang jasad mereka tetap di kuburan mereka. Perkara-perkara ini lebih besar dibanding akal pikiran manusia, sedangkan beriman kepada perkara-perkara ini adalah wajib. Dan Allah berfirman, "Janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati, bahkan mereka itu hidup di sisi Tuhannya dengan mendapat rezeki." Quran Surat Al-Imran ayat 169. Lalu bagaimanakah kehidupan mereka di sana? Kehidupan mereka jauh berbeda dengan kita yang hidup di alam dunia. Dalam kuburnya, mereka memperoleh kenikmatan-kenikmatan yang dilimpahkan Allah sebagaimana amal perbuatan mereka semasa di dunia. Mereka merupakan orang-orang yang dikaruniai segala kegembiraan di sisi Robnya. Sebagaimana ia berfirman, mereka dalam keadaan gembira disebabkan karunia Allah yang diberikannya kepada mereka, dan mereka bergirang hati terhadap orang-orang yang masih tinggal di belakang, yang belum menyusul mereka. Bahkan tidak ada kekhawatiran terhadap mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati. Quran Surat Al-Imran ayat 170. Ada satu kisah nyata yang memperjelas dasar teologi tersebut, yakni dialami oleh orang soleh bernama Buya Jamhur. Begini kiranya, tatkala kuburannya digali kembali disebabkan amanat almarhum yang belum ditunaikan, yaitu mengenakan kain ihram ketika jasadnya dikubur. Ternyata jasad Buya dalam kondisi sedang sholat. Adakah ini kebetulan semata? Tentu tidak. Pasti ada suatu aktivitas zahir yang sedang diperbuat oleh si mayit di alam kuburnya tersebut. Namun memang tak terlihat nyata oleh indera manusia yang masih hidup karena kejadian ini di luar jangkauan dan logika manusia. Dalam kisah lain, ada juga tatkala ditemukan kondisi si mayit sedang membaca Al-Quran di alam kuburnya. Mengenai kisah Buya Jamhur, barangkali ada satu pertanyaan yang menggeliat di relung hati Anda. Bagaimana bisa Buya Jamhur bisa mendapatkan kemuliaan tersebut? Ternyata setelah ditelisik, itu terkait dengan keinginan Buya Jamhur sendiri tatkala dirinya masih hidup. Konon ia pernah mengungkapkan keinginan hatinya kepada muridnya jikalau maut telah menjemputnya.
Ia tetap ingin melaksanakan sholat di alam kubur. Aku ingin nanti setelah mati, di alam kubur aku tetap dapat mendirikan sholat. Cerita Buya kepada murid-muridnya yang sedang antusias mengikuti ilmu yang diajarkannya. Jelasnya, tidak semua kehendak bisa dikabulkan oleh Allah, terkecuali hanyalah orang-orang tertentu saja. Sebagaimana Buya, beliau meninggal setelah mengimami sholat subuh dan meninggal di salah satu hari yang istimewa, yakni hari Jumat. Demikian, satu kisah yang menunjukkan adanya aktivitas zahir yang dilakukan oleh orang-orang soleh dan para nabi di alam kuburnya. Namun jelasnya, bagaimanakah mereka melakukan hal itu? Hakikatnya hanya Allah saja yang tahu. Satu hal yang seyogyanya kita pahami, bahwa tidaklah semua aktivitas-aktivitas mereka di alam kubur itu secara gamblang Allah tunjukkan kepada kita yang masih hidup. Dalam hal ini, tidak semua orang-orang soleh dan para nabi yang jika digali kuburnya, kita temukan sedang dalam keadaan sholat, atau membaca Al-Quran sebagaimana kisah tadi. Bisa saja mereka tetap dalam keadaan semula, di mana posisi tubuh terbaring miring atau lurus. Namun jelasnya, tak bisa dipungkiri lagi bahwa Allah tetap menunjukkan karunia dan kasih sayangnya kepada hamba-hamba yang soleh dan berbuat kebajikan semasa hidup di dunia dengan cara memuliakan jasad-jasad mereka. Telah banyak sekali ditemukan jasad para orang soleh yang masih tetap terjaga atau tidak hancur meskipun telah dikebumikan bertahun-tahun. Semoga penjelasan tadi dapat memberikan hikmah dan manfaat untuk penonton semuanya. Jangan lupa like, subscribe video ini agar tidak ketinggalan informasi-informasi bermanfaat selanjutnya. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.